Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada, saya ucapkan selamat pagi. Kita akan masuki ibadah Minggu 17 Januari 2021. Sebelumnya saya akan membacakan warta jemaat yang perlu mendapatkan penekanan. Berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM Kota Semarang, maka Majelis GKJ Sampangan Kradenan masih mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet atau streaming. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Pengkhotbah yang melayani dalam ibadah pagi ini adalah Vikaris Novena Kris Handayani. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Demikian warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian dan mohon dukungan doa dari segenap jemaat. Kita memasuki liturgi ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan
setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Wujud kasih Allah kepada kita tertulis di dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 4. Bagi setiap umat-Nya yang dengan kerendahan hati mau mengakui dosa-dosa pelanggaran, Tuhan Allah yang Maha Pengampun memberikan berita anugerah sebagaimana tercatat di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 36.
sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber membasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena pertolongan-Mu, Engkau mengizinkan kami, anak-anak-Mu, untuk bisa kembali beribadah di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Ketika 1 minggu kemarin Engkau telah menuntun langkah hidup kami, melalui pekerjaan kami, melalui aktivitas kami apapun bentuknya, kami percaya Tuhan, di hari Minggu yang indah ini Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu Tuhan untuk bisa kembali mendengar sapaan firman-Mu. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu melalui doa dan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati jalannya peribadahan kami bersama dengan keluarga ini dari awal hingga akhir dengan selamat. Bukalah ya Tuhan setiap telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami bisa menjadi pelaku firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terang cinta kasih-Mu ya Tuhan selalu ada untuk menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan permohonan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman hari ini didasarkan dari Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 yang demikian. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon. Maksud saya, Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus,
anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Terkasih, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Puji syukur hari ini kita kembali bisa mengadakan ibadah bersama dengan keluarga masing-masing yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melaksanakan tema ini di dalam kehidupan sehari-hari seringkali memang akan menemukan kendala yang cukup besar. Bahkan kita sebagai orang Kristen pun juga bisa jadi akan mengalami hal tersebut. Suatu ketika hendak bersaksi tentang kebenaran, namun di satu sisi yang lain kondisi dirinya sendiri sedang hancur dan jauh dari kebenaran. Seringkali kondisi yang demikian ini kemudian membuat seseorang yang hendak melakukan kesaksian, hendak bersaksi di dalam hidupnya ini menjadi kehilangan kekuatannya, menjadi kehilangan kepercayaan diri. Bisa juga apa yang hendak disaksikannya tersebut menjadi tumpul, atau dengan kata lain maknanya tidak bisa diambil, tujuannya tidak bisa diraih. Atau bisa juga karena satu kondisi hidup kemudian kesaksian yang hendak diberikan itu tidak sampai kepada orang-orang yang hendak dinyatakan kesaksian tersebut. Ada juga kemungkinan iman dari orang yang hendak bersaksi itu karena satu dan dua hal persoalan hidup kemudian menjadi goyah dan mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan kesaksian. Tentu keadaan yang demikian kita sadari bisa melemahkan karya kesaksian kita dalam perjalanan hidup ini. Namun pada saat ini marilah kita menyegarkan kembali Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi panggilan kita masing-masing sebagai jemaat Kristus di dunia ini, supaya setiap perkataan, setiap karya-karya yang kita lakukan di dalam hidup ini selalu selaras. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan ini selalu sesuai, selalu sama. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ini sama-sama menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan kiranya kita bisa menyatakan ini dengan kuat, dengan gagah berani, sekalipun ada tantangan yang akan kita
hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari pengalaman yang terjadi dalam diri murid-murid Yesus yang dipanggil dalam kesaksian Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Pada bagian Injil yang menjadi renungan kita pada hari ini memberi kesaksian berdasarkan catatan dari Yohanes ketika Yesus memilih dan memanggil sejumlah orang murid. Dalam perikop ini memang ada beberapa orang yang disebutkan namanya, tapi ada juga yang namanya tidak disebutkan. Dan dalam perikop ini kita juga bisa melihat ada banyak cara yang digunakan oleh Yesus untuk memilih dan memanggil para murid ini, sekaligus ada banyak respon, beragam respon yang muncul dari dalam diri para murid ini ketika menerima panggilan yang disampaikan oleh Yesus terhadap mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah seorang murid yang pertama kali menjadi murid Yesus ini bernama Andreas. Salah satu jemaat kita ada juga ya yang namanya Pak Andreas. Ya. Andreas yang diceritakan di dalam Injil Yohanes ini pada mulanya ia tidak mengenal Allah. Hingga kemudian oleh gurunya yakni Yohanes, ia mendengar sendiri pernyataan mengenai anak domba Allah yakni yang ada dalam diri Yesus. Kemudian singkat cerita setelah mendengar pernyataan dari Yohanes mengenai anak domba Allah yakni Yesus itu sendiri, Andreas dan seorang murid lainnya ini melihat Yesus dan kemudian mengikutinya. Apa yang terjadi ketika Andreas dan salah seorang murid itu mengikuti Yesus? Ya, Yesus sadar ada yang mengikutnya. Kemudian Yesus menoleh dan bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kalimat ini kalau kita melihat dalam terjemahan pada teks Yunani diartikan demikian. Apakah yang kamu cari? Itu ditulis tis zeteo de. Tis zeteo de. Itu dalam bahasa Yunani. Dan kita akan fokus pada kata zeteo itu sendiri, yang mana kata zeteo ini sering dipakai untuk mencari sesuatu yang hilang atau mencari tempat-tempat tertentu yang memiliki makna filosofis. Berdasarkan pemahaman ini, besar kemungkinannya kalau Yesus menggunakan kata zeteo ini untuk menguji, untuk melihat, untuk mengetahui apa sesungguhnya motif dalam diri Andreas dan salah seorang muridnya itu sehingga mereka menyatakan diri mau mengikut Yesus. Namun karena kebulatan tekad, karena keinginan mereka yang begitu besar untuk mengikut Yesus, mereka pun menyampaikan sebuah jawaban yang berupa pertanyaan demikian. "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Kata rabi yang digunakan oleh Andreas dan salah seorang murid ini seringkali digunakan untuk memberikan penghormatan secara khusus. Dan dalam hal ini kita juga melihat adanya kesopan santunan yang hendak dinyatakan oleh Andreas dan salah seorang murid ini ketika mereka bertemu dengan Yesus. Maka di dalam percakapan ini selanjutnya kita melihat adanya kesungguhan hati dari Andreas untuk melihat, untuk mengikut Yesus ini sebagai muridnya. Dalam percakapan ini kita juga bisa merasakan dari setiap pilihan kata yang digunakan oleh Andreas, dari bentuk-bentuk kalimat yang terucap di dalam percakapan itu menggambarkan bahwa Andreas dan salah seorang murid ini mempercayakan arah hidup mereka, mempercayakan pelayanan yang akan mereka lakukan ini kepada sang guru, yakni dalam diri Yesus Kristus itu. Ketegasan sikap yang ditunjukkan oleh Andreas dan seorang murid lainnya itu kemudian direspon oleh Yesus dengan ajakan, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Berdasarkan jawaban ini kita melihat bahwa Yesus merespon dengan baik apa yang menjadi
keinginan, apa yang menjadi tekad dari Andreas tersebut. Dan tentu saja dalam percakapan tersebut kita melihat bahwa Yesus sendiri memberi kesempatan. Ada kesempatan yang diberikan agar mereka ini bisa melihat, bisa merasakan sendiri bagaimana karya pelayanan yang akan terjadi bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian pertama dari pemanggilan para murid ini, kita melihat bahwa para murid pada mulanya beberapa orang ini menyerahkan hidup dan kepercayaannya untuk mengikut Yesus. Namun pada bagian selanjutnya ada hal yang sedikit berbeda, yakni dalam ayat 43 sampai 51 ini konsepnya mulai berbeda. Kalau dalam ayat 35 sampai 42 itu para murid menunjukkan keinginannya untuk mengikut Yesus, namun dalam bagian selanjutnya dengan setting tempat terjadi di Galilea, tepatnya ada di kota Betsaida, di mana Betsaida ini terkenal sebagai sebuah tempat yang menurut catatan sejarah mayoritas penduduknya ini adalah orang kafir. Dengan setting tempat yang demikian, dengan perbedaan yang nampak dari proses untuk menjadi murid Yesus ini, ada satu hal yang menarik dalam percakapan antara Filipus dengan Yesus. Ketika Yesus ini bertemu dengan Filipus, ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan apa yang menjadi ajakan dari Yesus ini, panggilan dari Yesus ini juga direspon dengan sangat baik oleh Filipus. Artinya, dalam hal ini Yesus melakukan karya yang aktif. Ia memilih, ia mengajak sendiri supaya Filipus ini bisa yakin, bisa teguh dan mau bersedia untuk menjadi muridnya. Apakah Filipus ini di dalam kisah yang dicatatkan dalam Injil Yohanes ini adalah sosok yang memiliki suatu kekhususan, misalkan dia punya jabatan yang tinggi, atau mungkin Filipus ini apakah orang yang berpengetahuan luas, atau Filipus ini mungkin adalah sosok yang terkenal yang punya kisah tersendiri? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Filipus ini dalam tanda kutip adalah orang yang spesial. Akan tetapi Yesus tetap memilih, Yesus tetap memanggil Filipus untuk bisa menjadi bagian dari murid-muridnya. Dan satu hal yang luar biasa ditunjukkan oleh Filipus ketika ia mendedikasikan dan menyatakan imannya untuk menjadi murid Yesus, ia langsung menunjukkan buah dari pilihan hidupnya tersebut. Kita melihat dalam ayat selanjutnya, Filipus bertemu dengan Natanael dan ia berkata kepada Natanael dalam ayat 45, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Ayat ini menunjukkan buah dari iman, dari kesaksian yang dilakukan Filipus sesaat setelah ia menjadi murid Yesus. Apakah kemudian kesaksian, pelayanan yang dilakukan oleh Filipus ini berjalan dengan lancar? Ternyata belum, Bapak Ibu Saudara. Ada satu tantangan yang sejak semula sudah dialami oleh Filipus, yakni bisa kita lihat di mana pada saat itu Natanael seolah-olah menolak apa yang menjadi pernyataan dari Filipus tersebut. Kata Natanael kepada Filipus dalam ayat yang ke-46, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat memang adanya keraguan-raguan di dalam diri Natanael ketika ia mendengar panggilan yang pada saat itu disampaikan oleh Filipus. Apakah mungkin sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Tidak bisa kita pungkiri memang apa yang menjadi pemikiran dari Natanael ini memang berangkat dari adanya fakta bahwa di dalam perjanjian lama ini tidak pernah
dikatakan, tidak pernah dicatatkan berita mengenai Nazaret. Dan dalam tradisi, dalam sejarah bangsa Israel, seluruh masyarakat Israel ini menaruh tumpuan harapannya itu bukan pada kota Nazaret, akan tetapi pada kota Yerusalem. Artinya Nathanael melihat adanya kemustahilan dalam perkataan yang disampaikan oleh Filipus ini, bahwa ada berita yang baik, bahwa ada Mesias yang hadir dari Nazaret. Namun tanggapan dari Nathanael ini ternyata tidak mengurangi sedikit pun semangat dalam diri Filipus. Meskipun di awal ia seolah-olah ditolak oleh Nathanael, tapi ia tetap teguh dan tetap mengajak Nathanael ini untuk bertemu langsung dengan Yesus. Maka singkat cerita, Nathanael betul ia bertemu dengan Yesus. Dan dalam pertemuannya yang pertama kali dengan Yesus ini ada satu hal yang membuatnya tergerak, yang membuat hatinya begitu terkesan ketika Yesus mengatakan bahwa lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mari kita rasakan bagaimana hati dari seseorang yang pada saat itu mulanya ia menolak, sungguh-sungguh menolak adanya keberadaan Yesus ini, menolak kesaksian yang disampaikan oleh Filipus. Namun ternyata ketika bertemu langsung dengan Yesus, justru di luar dugaan yang terjadi, justru Yesus malah menyatakan bahwa Nathanael adalah seorang Israel yang sejati dan tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Hati Nathanael begitu tergetar pada saat itu. Ia tidak menyangka, tidak mengira kalau Yesus ini mampu mengatakan suatu kalimat di luar dugaannya. Bahkan pada ayat yang ke-48 Yesus pun juga berkata bahwa sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya jauh sebelum Nathanael menyatakan kepercayaannya kepada Yesus, Yesus sudah lebih dahulu mengenal Nathanael. Sungguh suatu kesaksian yang luar biasa yang pada saat itu dialami oleh Nathanael. Dan kini ia menjadi murid yang diteguhkan, dan ia pun juga berani mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja orang Israel. Dan kepada Nathanael diberikan kesaksian yang lebih besar lagi bahwa ia akan melihat kemuliaan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kesaksian dalam Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 ini, ada tiga peristiwa yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, ada pribadi yang dengan kesadaran dirinya menjadi murid Yesus dan memberi kesaksian atas imannya tersebut. Yang kedua, ada juga pribadi yang memberi kesaksian namun kesaksiannya ditolak. Dan selanjutnya yang ketiga, ada seseorang, ada pribadi yang mendengar kesaksian namun ia ragu-ragu bahkan menolak kesaksian tersebut. Salah satu atau bahkan lebih dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi mungkin juga pernah kita alami dan bisa saja terus akan kita alami. Ambillah salah satu contoh. Misalkan kita berusaha untuk memberikan kesaksian mengenai iman kita kepada Tuhan melalui lingkungan pekerjaan kita. Namun ternyata lingkungan pekerjaan kita ini menolak apa yang menjadi kesaksian kita. Contoh konkretnya, kita ditolak karena kita ini orang Kristen. Oh lah, ngomong Kristen kok didadekke kepala. Orang Kristen kok dijadikan pemimpin. Mungkin pada saat itu kita merasakan sakit hati, kita merasa sedih. Loh, memang kenapa dengan orang Kristen? Memang kenapa kalau kita ini Kristen? Apakah kita tidak cukup mumpuni untuk bisa menjadi pemimpin? Pada saat itu bisa saja kita merasakan dan berkata demikian. Namun sebagai anak Tuhan,
Kalau kita mau menunjukkan keteguhan iman kita sebagaimana yang dimiliki oleh Filipus ketika memberi kesaksian kepada Nathanael, bisa saja keadaan itu berbalik 360 derajat. Bisa saja pada waktunya Tuhan nanti kita jadi pemimpin, kita dipercaya untuk bisa mengemban suatu tugas. Ada salah satu pengalaman yang beberapa hari kemarin baru saya dengar juga. Jadi ini ada seorang Kristen yang bekerja dalam sebuah instansi. Kemudian ibu ini memiliki kebiasaan sehari-hari itu untuk nyanyi lagu rohani. Padahal di situ lingkungannya majemuk. Kemudian salah satu teman dari ibu ini berkata, "Kok hatiku rasanya tenang ya, rasanya adem ya ketika mendengar kamu menyanyi lagu rohani." Dan singkat cerita ternyata teman dari si ibu ini tergerak hatinya untuk percaya kepada Yesus. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa melalui cara apapun dapat dipakai Yesus sebagai jalan untuk menyatakan karyanya bagi dunia. Maka sebagai murid Yesus pada saat ini kita harus selalu siap sedia untuk menyatakan kebenaran melalui ucapan kita, melalui tindakan kita. Jangan sampai kita memberikan celah terhadap dosa, jangan sampai kita memberikan celah terhadap sikap-sikap yang bisa melemahkan iman kita. Namun sebaliknya, marilah kita terus berkomitmen terhadap iman kita. Kita menjaga hidup untuk selalu mawas diri, untuk selalu bersaksi dan meningkatkan kualitas hidup dan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta tentu saja hal itu kita wujudkan dalam dampak-dampak yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari melalui sikap kita, melalui tutur kata kita, melalui cara kita memperlakukan orang lain, melalui kesaksian dalam bentuk apapun, entah itu pujian, kesaksian kita di dalam melakukan pekerjaan di lingkungan pekerjaan masing-masing, melalui pelayanan di gereja dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti bagian Alkitab dalam berita anugerah yang telah kita dengar tadi dari Yesaya 50 mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku dan supaya aku mendengar seperti seorang murid. Kiranya hidup kita pun juga melakukan firman Tuhan yang demikian. Kita memiliki lidah seorang murid yang selalu memberi semangat, bukan ucapan-ucapan yang penuh dengan kebencian. Kita memberikan kesaksian dan hidup kita pun juga menunjukkan buah dari kesaksian yang kita nyatakan itu. Baik kita yang sudah tua, sudah dewasa maupun kita yang masih muda sekalipun, kita punya peran yang sama, yaitu memberi kesaksian dan menunjukkan karya yang benar sebagai bagian dari tubuh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, menguatkan kami melalui pengajaran-Mu, agar kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang senantiasa taat, bersaksi dan menyatakan kebenaran, membuat karya-karya yang benar di sepanjang hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan ketika dalam hidup ini kami masih sering bersikap acuh, kami masih sering bersikap jauh dari ketetapan firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan berikanlah Roh-Mu yang kudus yang terus menerangi kami, memberi kekuatan bagi kami agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu sampai akhir hayat kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi keadaan yang sedang terjadi di sekitar kami, karena kami masih menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang melihat betapa banyak saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Yesus, Engkau yang menguatkan saudara-saudara kami ini, Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka dan bagi kami semua. Engkau yang menjaga, melindungi para tenaga kesehatan, baik itu perawat, suster, dokter, maupun petugas-petugas kesehatan yang lain Tuhan, agar mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, dengan terus takut akan Tuhan, dan Engkau menjaga kesehatan mereka juga. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang juga bersikap hidup tertib, mau menjaga protokol kesehatan ini Tuhan. Karena dengan cara inilah kami saling tolong menolong ya Yesus, untuk memulihkan keadaan dari bangsa kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, ketika ada dampak-dampak lain yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran harus dilakukan di rumah, kami bekerja juga harus dilakukan di rumah, ada pembatasan-pembatasan yang lainnya. Kiranya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau menguatkan kami, agar setiap aktivitas kami, tanggung jawab kami ini tetap dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, terkhusus bagi gereja-Mu GKJ Sampangan Kradenan ini Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Bambang Santoso beserta dengan keluarga yang ada di tempat masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan karya pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta kami ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan ketulusan, kesungguhan di dalam beliau melakukan pelayanan ini bersama dengan keluarga. Berkati juga para majelis, komisi, panitia yang ada, boleh bahu-membahu melakukan program-program kerja yang telah direncanakan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di gereja ini yang sedang mengalami sakit penyakit dan memerlukan kesempurnaan kesehatan. Kami berdoa bagi Ibu Samijan, berdoa untuk Bapak Ibu Girin, Bapak Ibu Andreas Sukinowati, Bapak Sutiono Ibu Kusran, Bapak Suratno, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Suyati Mulyono. Kami berdoa untuk Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Kushananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rashid dan Bapak Ibu Hartawan serta saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, yang mengangkat, membasuh seluruh sakit penyakit yang sedang dirasakan, dialami oleh saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap jemaat yang ada di GKJ Sampangan Kradenan, baik yang sudah adi yuswa maupun yang masih anak-anak. Berkati kami semua Tuhan dalam karya pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, masa depan kami serahkan seutuhnya dalam penyertaan-Mu Tuhan yang memberkati.
Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan gereja ini bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain yang ada dalam lingkup klasis maupun sinode. Kiranya kami boleh bahu-membahu, boleh berkarya untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa bagi seluruh yayasan-yayasan yang ada, rumah sakit, panti asuhan, panti Wreda, maupun yayasan yang lain Tuhan, yang bekerja untuk menyatakan terang cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Berkati mereka Tuhan, cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami percaya melalui yayasan, melalui lembaga-lembaga ini Tuhan, melalui mereka yang telah Kau pilih ini, nama-Mu, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin, baik itu presiden, wakil presiden maupun jajaran-jajarannya sampai tingkat yang paling lokal. Kami boleh melakukan tugas panggilan kami ini dengan sungguh-sungguh, memimpin bangsa Indonesia ini dengan rasa takut akan Tuhan dan dipenuhi dengan kewaspadaan diri, agar kami boleh menjaga pelayanan dan juga pengabdian kami ini tetap teguh dan selaras dengan kehendak-Mu. Bangsa kami bisa menjadi bangsa yang besar, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kelimpahan sukacita surgawi. Tuhan Yesus, masih banyak syafaat-syafaat yang hendak kami naikkan, tapi kami percaya Engkau Allah jauh lebih mengerti apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus tetap tinggal diam, menguatkan, melindungi setiap keluarga yang senantiasa berserah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba waktunya kita mengaturkan persembahan. Nats pengantar diambil dari Lukas 21 ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 302 bait pertama sampai yang ketiga. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah sumber berkat dan rahmat di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Di tengah masa-masa sulit yang harus kami hadapi, di tengah segala batasan-batasan yang harus kami jalani di dalam kehidupan kami akibat pandemi ini, Tuhan, kami tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan menguduskan, agar persembahan kami ini boleh layak bagi pekerjaan pelayanan kepada Tuhan, khususnya di jemaat Tuhan di GKJ Sambangan Klaten. Kami mohon kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami, hidup dan kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan bagi setiap kami yang sudah Tuhan pilih untuk menyimpan serta mempergunakan persembahan ini. Kiranya kami boleh bertanggung jawab dan apa yang kami kerjakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun apabila dalam kami berdoa dan mengaturkan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Dengan tetap beriman kepada Tuhan, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kami senantiasa beriman kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.